Selamat pagi Boskonian dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu. Mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memohon berkat-Nya. Marilah mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lukas 8 ayat 16-18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan temenyan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga, apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Santo Andreas Kim Tae-gon, Imam, dan Paulus Chong Ha-sang, dan kawan-kawan. Martir Korea dan kawan-kawan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tampian atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Lukas 8 ayat 16. Teman-teman terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja memperingati Santo Andreas Kim Tae-gon dan Santo Paulus Chong Ha-sang dan kawan-kawan sebagai martir Korea. Santo Andreas Kim Tae-gon adalah imam Katolik pertama dari Korea. Ia lahir di tengah keluarga terpandang. Pada umur 15 tahun, Kim Tae-gon dibaptis dan masuk seminari di Macau. Pada tahun 1845, ia dihabiskan menjadi seorang imam. Kemudian kembali ke Korea untuk berkhotbah dan menyebarkan Injil. Ia kemudian ditangkap, disiksa, dan dihukum pancung di sungai Han dekat kota Seoul pada usia 25 tahun. Hanya selang setahun setelah ia ditabiskan. Kata-kata terakhirnya adalah, "Ini adalah waktu terakhir dari hidupku, dengarkan aku baik-baik. Bila aku pernah berkomunikasi dengan orang-orang asing, maka hal ini terjadi untuk agama dan Tuhanku. Adalah untuknya aku ini mati. Kehidupan abadiku baru mulai. Jadilah orang Kristani bila engkau berharap untuk bahagia setelah meninggal dunia, karena Tuhan memiliki hukuman abadi bagi mereka yang menolak untuk mengenalnya." Santo Andreas Kim Tae-gon dan Santo Paulus Chong Ha-sang dan kawan-kawan telah memancar pelita hidup mereka kemana-mana, termasuk kepada kita sekarang. Semoga cahaya kita pun mampu terpancar dalam kehidupan bersama. Setiap martir mewartakan sebuah pelajaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika kita merenungkan kematian seorang martir, kita mendengarkan sebuah pesan. Mari kita semakin mengasihi Yesus, mengasihi sesama, semakin terlibat dalam gerejanya, dan semoga hidup kita semakin menjadi berkat bagi sesama. Refleksi. Beranikah saya menjadi saksi Kristus? Apakah hidup sudah menjadi terangi bagi orang-orang di sekitarku? Ya Yesus, kami bersyukur kepadamu karena telah mengutus para martir sebagai teladan bagi kami untuk mengasihi Engkau dan gerejamu. Semoga cahaya hidup kami terpancar menerangi sekitar kami. Amin. Aksi. Saya mau menjadi saksi Kristus.